Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat waktu luang sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul secara online di majelis yang mulia, majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini seperti ini pula kelak akan Allah kumpulkan kita di surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang kelak akan berada bersama-sama di bawah panji beliau di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Baiklah, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini, kajian pertama kita setelah libur. Semoga semangatnya sudah mulai kembali lagi untuk kita sama-sama belajar. Marilah kita awali kajian kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Tuti dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Dea. Kepada Mbak Tuti dan Mbak Dea, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattaharu fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu.
Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khair untuk Mbak Tuti dan Mbak Dea yang sudah membacakan Al-Quran dan salih tilawahnya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya dapat memberikan infak terbaik melalui rekening yang akan di-share di kolom chat. Baik. Setelah kita sebelumnya sudah pernah menyimak kajian Toharoh bagian pertama, hari ini Allah mudahkan kita untuk belajar lagi di Toharoh menurut 4 mazhab di bagian kedua. Seperti yang kita ketahui bersama, Toharoh adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meluruskan niat, menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Farid Nu'man yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Baiklah, kepada Ustadz Tut, saya persilahkan. Ya, suara saya masuk nggak? Masuk, Ustadz. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tidak bisa membuka kamera karena lagi trouble, jadi buram. Ya, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terakhir kita ketemu kayaknya di bulan Mei atau Juni ya. Saat itu kita membahas Toharoh menurut 4 mazhab di bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama, kita sudah membahas mukodimahnya ya, tentang definisi Toharoh, kemudian juga pembagian Toharoh, ya macam-macam mandi, macam-macam wudhu, dan seterusnya. Nah, saat ini kita memasuki bagian yang kedua, yaitu mengenal tentang an-najasah, ya tentang hal-hal yang najis. Dan istilah najis sudah menjadi bahasa Indonesia juga, ya tentu dengan definisi ala orang Indonesia nih, ya tapi kita sedang tidak membahas definisi yang ala orang Indonesia, ya kita membahas an-najasah menurut definisi aslinya, definisi syariat. Kalau secara bahasa an-najasah atau najis itu kullu mustaqdzarin, ya setiap hal yang kotor. Ini makna secara bahasa atau etimologi. Namun secara fikih, seperti yang disampaikan dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid pertama halaman 23, an-najasatu hiyal qadharatul lati yajibu alal muslim ayyan tizaha anha wa yaksila ma asabahu minha. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan atas seorang muslim dari dirinya, ya, dan wajib mencuci apa saja yang terkena olehnya. Jadi sesuatu yang mesti kita bersihkan, baik najis itu dari luar kemudian kena ke kita, atau najis yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, ada juga yang mengartikan najis itu adalah kotoran yang menghalangi seseorang dari sholatnya. Ya, karena enggak semua kotoran menghalangi dari sholat. Seperti misalnya kotoran debu. Debu kan ya tanah, liat, lumpur kan kotor tuh, tapi dia tidak menghalangi sholat. Ya, jadi kotoran khusus dia tertentu yang bisa membuat seseorang terhalang dari sholatnya. Nah, kita masuk ke najis-najis atau contoh najis-najis yang
disepakati. Karena ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Apa aja sih yang disepakati? Dalam artian tidak ada khilaf, ya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama kita tentang najis yang disepakati tersebut. Yang pertama, dan ini jelas, yaitu kotoran manusia dan air seninya, baik orang dewasa atau anak kecil, hatta bayi, ya. Bayi laki yang belum nyusuk pun dia najis tapi ringan, ya. Namun ya kalau dimasukkan lingkup najis, dia najis mukhaffafah, najis ringan. Ya, beda dengan najis yang bayi perempuan. Ya, nanti ada bahasannya secara khusus. Nah, untuk kotoran manusia dan air seninya, bahkan ini masuk kategori mughalazah, yaitu najis yang berat. Ittaqu al-la'inain. Ya, takutlah kalian, hindarilah oleh kalian dua hal yang dilaknat. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal la'inan ya Rasulullah? Dua hal yang dilaknat itu apa, wahai Rasul? Nabi pun menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim, yaitu orang yang buang air besar di jalan manusia, ya, tempat manusia berjalan lalu lalang, dan tempat mereka berteduh. Ya, ini menunjukkan ya betapa ya buruknya perilaku manusia yang buang air sembarangan di jalan atau di tempat manusia berteduh. Dan sayangnya kita ya sering melihat banyak orang sembarangan dalam hal ini. Mohon maaf ya, misal seperti supir, ya kadang mereka ya sembarangan aja di bawah pohon atau di jalan kayak begitu. Nah, ini oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam digunakan bahasa yang cukup keras, al-la'inain, dua hal yang dilaknat. Kemudian, la salata bihadratit ta'am. Janganlah salat ketika makanan sudah tersedia. Ya, ini menunjukkan kemakruhan salat ketika makanan sudah dihidangkan. Karena khawatir pas lagi salat nggak khusyuk karena memikirkan makanan yang sudah dihidangkan di hadapan kita. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan janganlah salat ketika menahan dua hal yang paling busuk. Dua hal yang paling busuk apa maksudnya? Yaitu al-ghaid dan al-baul. Ya, al-ghaid yaitu buang air besar, ya. Al-baul yaitu buang air kecil. Nah, ini menunjukkan dua hal tersebut adalah najis dan tidak ada khilafiyah di antara manusia. Nah, adapun ya air kencing bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif, dia najis juga tapi mukhaffafah. Dan cara pembersihannya dipercikkan, diciprat begitu. Nah, kalau seandainya ada yang, aduh saya mah pengen disiram aja biar bersih banget, ya itu pun juga silahkan. Namun seandainya kita ingin mengambil yang lebih ringan dengan cara mencipratkan, maka itu sudah mencukupi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil gulami radhi'. Bahwasanya Rasulullah ya mengatakan tentang air kencing laki-laki, anak kecil laki-laki yang masih radhi'. Ya, radhi' itu yang masih menyusui. Ini terjemahannya ada yang kurang ya. Radhi' masih menyusui. Ya, yundah al-gulam. Ya, maka untuk al-gulam, bayi kencing laki-laki itu yundah, dicipratkan. Wa yuksalu baulul jariyah. Adapun untuk air kencing bayi perempuan, dia yuksal, dicuci. Ya. Qatadah berkata, wa hadza ma lam yat'ama. Ini jika kedua anak bayi tersebut memang belum makan, maksudnya belum makan sebagaimana ya makan bayi normal. Fa'idha ta'ima, kalau kedua bayi ini, laki dan perempuan, sudah makan, udah enggak hanya ASI,
maka gusila jami'an, dua-duanya sama, yaitu sama-sama dicuci. Taib, ya ini keterangannya demikian. Ini yang pertama yang disepakati najisnya. Yang kedua yaitu madhi. Ya, madhi, apa itu madhi? Yaitu wahuwa ma'u abyad, yaitu air yang berwarna putih, ya, lizajun yakhruju inda tafkir fil jima'i au inda al-mula'abah. Waqad la yash'urul insan bi khurujihi wa yakun minar rajul wal mar'ah illa annahu minal mar'ati akthar wa huwa najisun bittifaqil ulama. Yaitu air yang berwarna putih agak kental yang keluar ketika memikirkan jima atau ketika berjumbu. Ya, manusia tidak merasakan keluarnya, biasa aja gitu. Ya, terjadi pada laki-laki dan perempuan, hanya saja wanita lebih banyak keluarnya, dan termasuk najis berdasarkan kesepakatan ulama. Karena apa? Karena ini masuk kategori apa-apa yang keluar dari dua jalan. Ya, apa-apa yang yakhruju min sabilain, apa-apa yang keluar dari dua jalan maksudnya adalah kemaluan dan kubul, ya, maka adalah itu najis. Maka ini juga najis. Ini tidak ada khilafiyah juga. Adapun dalam hadis, Ali bin Abi Thalib bercerita tentang dirinya sendiri. Kuntu rajulan madza'an, saya seorang laki-laki yang gampang keluar madhi. Maksudnya apa? Ali diuji dengan penyakit gampang keluar madhi. Ini bukan berarti Ali bin Abi Thalib gampang syahwatan, bukan ya. Tapi beliau diuji dengan penyakit. Wa kuntu astahi, nah saya malu an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Rasul. Beliau malu. Kenapa malu? Limakan ibnatihi, karena posisi anaknya. Karena anaknya Rasul, Fatimah, kan istrinya. Nanya kayak beginian ke mertua kan kagak enak gitu. Maka Rasul Ali malu. Maka kata beliau, fa amartul Miqdad bin al-Aswad, maka aku pun meminta kepada Miqdad al-Aswad untuk apa? Untuk fasa'alahu, untuk bertanya kepada Rasul. Jadi yang nanya itu Miqdad. Faqal, maka Nabi pun menjawab, yaksilu dzakaroh wa yatawadda, maka hendaknya dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Nah, perintah untuk mencuci kemaluan itu menunjukkan sebagai kenajisannya. Adapun perintah berwudu itu menunjukkan itu hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar tentunya tidak cukup sekedar berwudu, tapi juga dia mandi. Nah, ini dalil ya tentang kenajisan madhi, dan juga para ulama tidak ada beda pendapat atas hal itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wadi. Ya, wadi bahasa gampangnya gini aja. Dia keluar setelah buang air kecil. Ya, keluarnya setelah buang air kecil. Ya, kalau kaum laki-laki itu kadang kalau habis buang air kecil, walaupun merasa udah tuntas, merasa udah selesai, ya, tapi ternyata ya keluar lagi, nyusul gitu. Nah, ini air wadi. Ya, kadang kalau wanita juga ada yang ngalamin kayak gitu, biasanya kalau dalam kondisi tertentu, ketika batuk atau ketika hamil, ada ya kayak ada ketekan, padahal dia udah selesai buang air kecilnya, tapi keluar lagi yang nyusul. Maka yang kayak gini juga ya disepakati tentang kenajisannya. Maka dikatakan wa huwa ma'u abyad fakhinun yakhruju ba'dal bauli wa huwa najisun min ghairi khilaf, ya. Jadi najisun min ghairi khilaf. Ini najis dan tidak ada perbedaan pendapat. Aisyah berkata, al-maniyu minhul ghusl. Kalau keluar air mani maka ya wajib untuk mandi. Sementara wal madhiyu wal wadiyu yutawadda'u minhuma. Adapun madhi dan wadi adalah berwudu karena keduanya.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya madhi dan wadi itu najis dan mesti berwudu karena dia hadas kecil. Adapun air mani maka ini hadas besar, maka dia al-ghusl, dia mandi. Ya. Kemudian Ikrimah ya berkata al-maniyu wal wadyu wal madhyu fa ammal maniyu fa fihi al-ghusl. Sama. Mani itu pada orang tersebut hendaknya mandi. Wa ammal madhi wal wadyu fayaksilu dzakarahu wa yatawadda. Ya. Baik, ini keterangan-keterangan yang menambah kuat ya tentang ketetapan kenajisan wadi, namun wadi adalah hadas kecil. Baik, ini yang ketiga yang disepakati kenajisannya. Yang keempat, muntah. Al-qai'u yaitu muntah. Para ulama kita juga sepakat atas kenajisan muntah, kecuali jika sedikit, apalagi kalau baru sempat ketelen muntah, mungkin dia apa istilah orang kita kelolodan ya, atau anak kecil yang gumoh ya, maka itu juga dimaafkan, ma'fu anhu. Nah, adapun muntah yang makanan tersebut sudah bersemayam di lambung seseorang, baik yang sudah lama hingga sampai berubah warna, bahkan mendatangkan aroma yang tidak sedap, atau yang baru sebenarnya, ya anggaplah baru setengah jam gitu ya. Ya, walaupun belum sampai ada perubahan yang banyak gitu ya. Tetapi ini tetap dikatakan najis. Ya, karena faktor dia telah bersatu ya dengan najis-najis yang lain di lambungnya, di perutnya. Nah, ini sepakat para ulama kita. Kecuali para ulama belakangan, saya ambil contoh di situ Imam Asy-Syaukani. Ya, dia mengatakan hukum asal segala sesuatu adalah suci. Selama belum ada dalil, tidak ada dalil yang tegas mengatakan najis ya, maka dia tetap suci. Nah, bagi beliau tidak ada riwayat sahih yang mengatakan ya kenajisan muntah. Hal ini juga didukung oleh Syekh Al-Qardawi rahimahullah. Namun untuk kehati-hatian, saran saya adalah tetap di saat seseorang muntah, lalu muntahan itu tumpah, ya entah di ubin, di lantai, di mana tempat kita berada, maka untuk kehati-hatian tetap dibersihkan. Ya kalaupun itu bukan najis nih, ya tetap itu sesuatu yang tidak enak dipandang. Ya jangankan ketumpahan muntah, sekedar ketumpahan kuah sayur aja pasti kita akan membersihkan, walaupun kuah sayur bukan najis. Baik, ini yang keempat yang disepakati kenajisannya, yaitu muntah. Yang kelima, bangkai. Ya, bangkai apa sih? Yaitu wahia al-haywan alladzi tufarikuhu al-hayatu biduni zakah. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan yaitu hewan yang lenyap kehidupannya dengan tanpa disembelih. Tentu dikecualikan ikan dan belalang, ya, dikecualikan ikan dan belalang. Kita lihat di situ Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Nah, ini sudah kita garis bawahi, maitatan bangkai dan juga rijsun. Rijsun ya sebagian mufasir mengartikan najis. Ya oleh karenanya ya bangkai jamaah sekalian tidak ada khilafiyah tentang kenajisannya. Walaupun itu hewan halal sebenarnya, kayak ayam kan hewan halal tuh. Namun dia mati karena penyakit bukan karena disembelih dan menjadi bangkai, maka dia menjadi najis. Ya, atau seperti kambing mati tertabrak kereta, ya bukan karena kesembelih, sehingga dia jadi bangkai. Ya, tetap dia najis. Nah, hal ini di ayat tadi itu darah, kemudian bangkai, lalu kemudian babi, khinzir,
Ai fa inna dzalikullahu khabithun. Semua hal ini adalah hal yang menjijikan. Ya, ta'afuhu tiba'is salimah. Yang mana tabiat manusia yang sehat pasti nggak suka. Enak, ya. Ta'afuhu itu artinya enak, jijik ngelihatnya. Oleh karena itu, syariat mengkategorikan hal-hal ini perbuatan atau sesuatu yang haram untuk dimakan dan juga najis kategorinya. Kemudian, bangkai yang gimana sih yang dimaksud? Di sini di Al-Maidah ayat 3 ada rincian. Seperti hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dia bukan bismillah tapi bismi ghairillah. Dia pakai nama selain Allah. Ya, dengan nama dewa-dewa tertentu misalnya. Atau yang matinya tercekek. Punya apa misalnya kambing diikat pakai tali, itu kambing melintir-melintir, ya, kecekeklah lehernya, mati, nggak sempat disembelih, bangkai dia. Yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas. Kecuali hewan-hewan ini sempat kamu sembelih, kata Allah. Illa madzakaitum, kecuali yang sempat kita sembelih. Ya, misal kita ngelihat di jalan ada hewan ketabrak, anggaplah ayam. Lalu ayam tersebut pun sudah sekarat, ya, kaki masih bergerak-gerak, berarti masih hidup. Maka kita langsung buru-buru bilang, Pak, itu ayam langsung aja dipotong supaya jadi halal. Walaupun kita nggak tahu itu punya siapa, tapi menyelamatkan kehalalannya saat itu. Nah, ini tidak ada masalah. Illa madzakaitum. Ya, wa ma dzubiha 'alan nusub. Demikian pula yang masuk kategori diharamkan dan juga najis adalah hewan-hewan yang disembelih untuk an-nusub. Apa itu kalau bahasa sekarang mah kayak model sesajen, tumbal-tumbal gitu. Ya. Nah, ini yang dinilai sebagai bangkai hewan-hewan yang telah menjadi bangkai. Termasuk hewan yang kehilangan anggota tubuhnya di saat hewan itu masih hidup. Misal ada apa? Anggaplah seekor kambing yang kecelakaan, ketabrak mobil, tangannya putus, kaki depannya putus. Tapi si kambing ini masih hidup. Maka potongan tersebut adalah bangkai. Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fama quti'a minha fahuwa maitatun. Bagian apa saja yang terpotong dari hewan dan hewan itu dalam keadaan hidup, maka bagian yang terpotong itu adalah bangkai. Nah, ini perlu diperhatikan khususnya ketika Idul Adha. Karena nggak sedikit petugas penyembelih yang tidak sabaran. Hewan sembelihan kurban masih hidup, masih bergerak-gerak, langsung dihantam kakinya, dipatahin atau diputuskan, atau dihantam kepalanya. Padahal dia masih hidup, maka itu hewan menjadi bangkai. Ya, karena tegas Rasul katakan, fama quti'a minha fahuwa maitatun. Maka apa-apa yang terpotong dari hewan tersebut, maka itu adalah bangkai. Dan hewan tersebut pun ketika mati pun juga jadi bangkai karena matinya bukan karena sembelihan tapi karena disiksanya. Ya. Nah, adapun bangkai yang dikecualikan ikan dan belalang, ini yang pertama, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut. Maka apa-apa yang berasal dari laut, maka as-samak masbuh, kata para ulama. Ya, ikan itu sudah mazbuh. Apa mazbuh? Sudah tersembelih. Walaupun dia nggak dipotong, leher nggak dipotong, tapi begitu ikan itu mati dari nelayan misalnya, itu hakikatnya sudah tersembelih. Ya. Kemudian juga belalang. Uhillat lana maitatan wa damman. Dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa amal maitatan, adapun 2 bangkai adalah falhut wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Wa amma damman, adapun 2 darah, fal kabid wat tihal, yaitu hati dan limpa. Jeroan ini ya. Nah, ini dalil yang sahih tentang pengecualian bangkai ikan dan belalang. Ya. Kemudian bangkai manusia. Walaupun haram dimakan tentunya, tapi dia suci untuk disentuh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di situ kita lihat al-muslim la yanjus hayyan wala mayyitan.
seorang muslim tidaklah najis, baik dalam hidupnya, dalam keadaan dia masih hidup, wala mayitan, dalam keadaan dia sudah wafat. Itulah kenapa kita kalau mandiin mayat kan megang-megang juga, ya, dia tidak najis gitu. Jadi ini pengecualian. Nah, bagaimana dengan mayit non-muslim? Nah, mayit non-muslim sama seperti mayit muslim, dia tidak najis, tetap suci tubuhnya. Ya, wa dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Ibni Abbas ta'liqan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas secara mu'allaq. Ta'liqan maksudnya mu'allaq, itu hadis yang sanadnya enggak disebut. Dan kalau dalam sahih Muslim, walaupun sanadnya enggak disebut, maka dia tetap sahih. Al-muslim la yanjus hayyan wala mayitan. Ya, seorang muslim itu enggak najis baik hidup dan matinya. Hadza hukmul muslim, ini hukum untuk jenazah muslim. Ammal kafir, adapun untuk jenazah orang kafir, fa hukmuhu fi taharati wan najasati hukmul muslim. Ya, maka hukum dia, hukum mayit non muslim dalam masalah kenajisan dan kesuciannya sama dengan hukmul muslim, sama seperti hukum mayit muslim. Berarti apa? Suci. Hadza madhabuna, inilah madhab kami. Wa madhabul jamahir minas salaf wal khalaf, dan juga madhab mayoritas sejak di zaman salaf dan juga khalaf gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi innamal musyrikuna najasun? Orang musyrik itu najis. Nah, di sini oleh Imam Nawawi dilanjutkan fal muradu, maksudnya adalah najasatul i'tiqad wal istikdzar, yaitu kenajisan dalam masalah akidah, kotor akidah. Jadi bukan najis fisiknya, maksud dari innamal musyrikuna najasun itu najis akidahnya. Walaisal murad anna a'dha'ahum najisah, itu bukan bermakna anggota tubuh mereka najis. Karena najasatil baul, sebagaimana najisnya air kencing, wal ghaid atau kotoran, wa nahwihima atau yang keduanya, selain keduanya. Jadi jelas ini ya ucapan atau penjelasan dari Imam Nawawi bahwa mayit non muslim pun sama kayak mayit muslim, hukumnya dia tetap suci, boleh disentuh, boleh dipegang, ya apalagi kalau dia muslim ya, jelas kita urus, kita mandiin dan seterusnya. Yang keenam, yang juga disepakati kenajisannya, darah mengalir, darah yang mengucur, darah yang apalagi istilah lainnya, tumpah. Ya, ini yang sudah kita bahas tadi Al-An'am ayat 145, yaitu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Ya, daman masfuha, darah yang mengalir. Ya, Syekh Sabiq mengatakan sawa'un kana daman masfuha ay masbuba kadamil ladzi yajri minal masbuh. Ya, am dam haid illa annahu ya'fi anil yasir minhu. Ya, sama aja apakah darah mengalir, yaitu tertumpah seperti darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Jadi ketika ada ayam disembelih, kambing disembelih, kan darahnya ngucur tuh. Kemudian ditadangin lalu menjadi menjadi gel, lalu dikeringin, dibumbuin, yang orang bilang marus, maka ini haram. Karena dia lagi makan darah. Ya, haram dan juga sekaligus najis. Nah, darah haid juga jelas dia najis. Lalu ada darah yang sedikit. Ya, darah yang sedikit seperti ketika lagi sujud, di hidung kita ada jerawat. Pecah itu jerawat, keluar darah. Ya, anggaplah cuma 1 tetes gitu ya. Ini yasir, yang kayak begini ma'fu anhu, dimaafkan. Tidak masuk kategori membuat rusak sholatnya saat itu. Ya, lagi sholat, tentunya ada nyamuk gigit kita, anggaplah gigit pipi, ya. Lalu kita pun refleks, kita tepok itu nyamuk dan mati. Biasanya ada darahnya tuh. Nah, yang seperti ini karena sedikit termasuk kategori dimaafkan. Atau juga darah-darah yang tidak bisa dihindari. Seperti seseorang yang kecelakaan lalu lintas, berdarah di mana-mana, di kaki, besut-besut. Ya, walaupun diperban, kadang kan rembesan darahnya masih keluar. Sementara sholat tetap wajib bagi dia. Maka saat itu darah yang seperti ini dimaafkan karena memang nggak bisa dihindari.
Tapi untuk darah-darah yang bisa dihindari seperti darah hewan segala macam, ini yang tegas ya. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ad-dam lam yakhtalif nas fih. Ya, manusia nggak beda pendapat tentang najisnya darah. Ya, wal qaih, adapun untuk nanah, ya bahwasanya qad ukhtulifan nas ya fihi, telah diperselisihkan oleh manusia tentang ya qih. Qih itu artinya nanah ya. Jadi kalau darah disepakati, kalau nanah tidak. Ada yang bilang nanah tetap najis sama kayak darah karena dia mengandung darah juga. Ada yang bilang nanah ya nanah, darah ya darah. Itu dua zat yang berbeda. Nah, tentang najisnya darah kita lihat di sini kisah ketika seorang wanita yang mendatangi Rasulullah, ya dia bercerita bahwasanya salah satu di antara mereka ada yang kena darah haid. Bagaimana cara mencucinya, membersihkannya? Maka Nabi pun mengatakan, ya dikerik, ya lalu digosok dengan air, kemudian mencucinya, lalu sholatlah dengan pakaian itu. Ya, bagaimana kalau nggak bisa hilang? Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Kalau memang nggak bisa hilang sama sekali, ya silakan tetap dipakai, karena kita udah berusaha menghilangkan. Ya, tapi kalau ada pakaian lain, maka menggunakan pakaian yang lain lebih utama, dengan demikian hilang was-was kita. Baik, ini ya tentang darah dan beberapa pengecualian. Nah, ini darah yang dimaafkan yang tadi ya, yang sedikit. Idzan kulna al-katsir mubtil. Jadi kami katakan, kata Imam Zakaria Ansori, darah yang banyak itu membatalkan sholat, ya dunal qalil. Sementara untuk yang sedikit tidak. Yang ketujuh, yang disepakati pula najisnya, yaitu daging babi. Ingat, daging babi. Kita belum bicara tentang bulu babi. Atau apalagi, misalnya kukunya, kulitnya. Nah, ini tentang dagingnya saja dulu. Ya, untuk daging babi, maka tidak ada khilafiyah para ulama. Berdasarkan Al-An'am 145, aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Ya, daging babi karena itu semuanya adalah rijs, kotor. Abul Hasan Al-Marwadi mengatakan arti rijsun yakni ya najisan haraman, najis dan haram. Ya. Ini kata lahm khinzir. Lahm daging. Ya, karena memang di Al-Qur'an dikatakan lahm khinzir. Itulah kenapa kok ternyata untuk bulu dan kuku dan kulit para ulama khilafiyah ya. Ada yang bilang itu enggak najis. Ya, alasan mereka sederhana. Di ayat ini enggak disebut kecuali hanya dagingnya doang. Namun mayoritas ulama tetap mengatakan najis juga. Ya, mau bulu, mau kulit, kuku sama najis. Adapun di sini di ayat ini hanya disebut lahm, daging, itu udah mencukupi menunjukkan babi itu sendiri. Ya, sama seperti orang Indonesia ketika berkata, saya tinggal bersama keluarga saya satu atap di daerah Depok. Ini satu atap maksudnya apa? Serumah. Bukan berarti rumahnya atapnya doang, serumah. Aduh Bu Aji, lama nggak ketemu batang hidungnya. Tentu maksudnya bukan batang hidung doang kan. Semuanya, walaupun disebut batang hidung. Nah, disebutnya lahma khinzir, itu maksudnya ya semua, khinzir itu sendiri. Bukannya lahem saja. Tapi itu yang mengatakan bahwa ya babi seluruhnya adalah najis. Dan itu merupakan pendapat mayoritas. Yang kedelapan, yang disepakati najisnya juga, binatang jalalah. Apa itu? Hewan yang makan kotoran. Dan makan kotoran ini menjadi makanan dominannya. Ya memang sehari-hari pakannya itu. Walaupun dia hewan yang halal dimakan sebenarnya. Misal kayak lele. Lele kan hewan yang ikan yang boleh dimakan. Dia masuk ke umuman dalil bolehnya makan ikan. Tetapi ternyata ada peternak lele yang barangkali mereka nggak bertanggung jawab. Ya, yang menjadi pakan ternak lelenya adalah kotoran. Maka ini
jamaah sekalian, ibu-ibu, ini menjadi najis dan juga haram dimakan. Bahkan bukan hanya lele, ayam, bebek, itu kan hewan-hewan yang halal gitu kan. Tapi kalau peternaknya tak bertanggung jawab, ya mereka memberikan makanan berasal dari kotoran, ya manusia misalnya, maka itu menjadi haram dan najis. Ya, wal jalalah hiyallati, ya dia adalah hewan yang ta'kulul udhra, yang memakan kotoran, minal ibil wal bakar wal ghanam wal dajjad, ya wal auz wa ghairiha. Baik hewan tersebut adalah unta, sapi, kambing, ayam, itik dan lain-lain, ya hatta yataghayyara, ya sampai terjadi perubahan rihaha, ya aromanya. Nah, ini terlarang ya untuk dimakan atau juga dipegang karena dia najis. Nah, namun diberikan solusi. Saya mohon maaf, kayaknya di sini belum saya tulis nih solusinya. Saya nulis di apa namanya, di artikel yang lain kayaknya. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar, kalau kita punya hewan jalalah, bagaimana supaya dia menjadi suci lagi dan halal lagi? Minimal dia dipisahkan, ditaruh secara khusus selama 3 hari, ya dengan makanan yang normal dan wajar, sehingga struktur tubuhnya kembali seperti sedia kala. Minimal 3 hari, ya bagus-bagus lebih lama dari itu, ya menggunakan makanan yang normal dan halal gitu. Tapi ini binatang jalalah, ya. Di sini kita lihat Ibnu Umar mengatakan, nuhiya an rukubil jalalah. Kami dilarang menunggangi binatang jalalah. Ini menunjukkan kenajisan fisik hewan tersebut. Ya, bukan hanya haram tapi juga najis. Baik. Yang ke-10, kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kan hewan ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan. Nah, hewan yang enggak dimakan seperti ya babi, anjing, ya kucing, maka kotoran mereka atau kencingnya itu adalah najis. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Kita lihat di situ Imam Ad-Damiri dalam kitab An-Najm Al-Wahaj mengatakan, ya fa baulu ma la yukallahu najasun bil ijma. Ya, kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, maka kencingnya adalah najis menurut ijma. Makanya dulu tahun 2000 berapa ya, mungkin 2017, 2018, sempat rame-rame ada ustadz yang mengatakan kotoran kucing dan kencingnya itu suci, nggak najis. Akhirnya rame dah tuh. Dan dia tetap kekeh ngotot bahwa kucing kalau dia BAB di rumah seseorang, ya dia tetap suci walaupun dibersihkan juga, tapi tetap suci. Nah, ini sudah kita lihat di sini ya, bahwa tegas ijma ya bahwasanya hewan yang enggak bisa dimakan maka kotorannya adalah najis. Adapun untuk hewan yang bisa dimakan kayak ayam, ya kemudian apalagi ikan, burung dan semisalnya, kotorannya itu jumhur mengatakan suci. Jumhur, belum ijma ini. Kecuali dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tetap najis. Apa sih alasannya kok suci juga? Karena dahulu Rasulullah pernah memberikan resep minum sebagai obat, yaitu minum air kencing unta dan susunya kepada 2 suku atau 2 kabilah yang sedang kena wabah penyakit di Madinah. Nah, unta hewan yang bisa dimakan. Ketika air kencingnya dijadikan sebagai obat, maka itu tanda kebolehannya. Karena Rasul mengatakan, inna likulli da'in dawa fatadawa wala tatadawa biharam. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kamu dan jangan berobat pakai yang haram-haram. Nah, ketika Rasul menggunakan tadi pengobatan dengan kencing unta, itu tanda dia bukan sesuatu yang haram atau najis gitu. Kemudian juga ada sebuah riwayat hadis Sahih Muslim, Rasul pernah sholat di kandang kambing.
Yang namanya kandang, sebersih apapun dibersih-bersihin tetap aja ada sisa-sisa kotoran kan. Maka ini data atau dalil. Bahkan Ibnu Taimiyah menyusun ada 15 dalil tentang kesucian kotoran dari hewan yang bisa dimakan. Di antaranya adalah di zaman dulu di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram itu kotoran burung sering jatuh di ruang utama di masa itu. Dan tak satu pun para sahabat yang langsung sigap membersihkannya. Didiemin aja oleh mereka. Maka itu tanda itu menunjukkan kesuciannya. Itu yang mana hewan yang bisa dimakan dagingnya. Nah, sementara di poin ke-10 ini yang kita bahas adalah hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya. Maka sepakat atas kenajisannya. Nah, ini dampaknya kemana? Hukum pupuk. Ya, saya ingat dulu ada orang nanya, kayaknya sih bukan orang Jabodetabek ya, orang daerah. Dia menanyakan tentang pupuk yang berasal dari kotoran babi. Karena di daerahnya lumayan banyak peternak babi. Nah, saya bilang itu tidak boleh karena babi hewan yang nggak boleh dimakan. Kemudian kotornya pun termasuk najis. Ya, ketika dia diolah menjadi pupuk, ditaruh di makanan kita, di tanaman kita, bayam, jagung, maka hal ini terlarang. Dan udah difatwakan oleh para ulama seperti ya ulama-ulama kontemporer ya seperti Syekh ya Abdurrahman Al-Jibrin dan yang lainnya. Baik, Ibu-ibu sekalian, jamaah azanullah wa iyyakum. Ini tema kita sementara ini kotoran dari hewan najis-najis yang disepakati. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada tema najis-najis yang diperselisihkan. Walaupun tadi udah kita angkat sedikit ya, namun nanti lebih banyaknya kita akan bahas di pertemuan yang khusus. Ini dulu ya, barangkali ada diskusi saya kembalikan ke moderator. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Farid atas pemaparannya hari ini. Masya Allah, ini sangat bagus dan menambah keilmuan kita hari ini mengenai najis yang sudah disepakati. Baiklah, saya buka sesi tanya jawab bagi jamaah kajian yang ingin bertanya. Saya buka 2 penanya, boleh lewat kolom chat maupun bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan, boleh raise hand atau tulis di kolom chat juga boleh. Jadi kalau belum ada yang bertanya, mungkin masih mikir gitu Ustadz, boleh saya dulu yang bertanya Ustadz ya? Silakan Bu. Ya, Ustadz, ini mengenai najis yang disepakati kotoran manusia dan air seninya. Nah, itu untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan yang masih menyusui ini, apakah hukumnya ini sama untuk bayi yang menyusui ASI dan susu formula itu tetap sama hukumnya bahwa itu cukup dipercikan air, atau berbeda hukumnya antara bayi yang disusui dengan ASI dan bayi yang disusui dengan susu formula? Ya, sesuai keumuman makna ar-radhi. Radhi itu artinya menyusui. Baik menyusui dalam arti dia langsung disusui oleh ibunya, atau menyusui dalam arti dipindahkan dulu ke botol, mungkin ibunya bekerja misalnya, lalu disusui pakai botol, atau melalui susu bubuk, kemudian diminumkan kepada anak tersebut. Intinya masih susu, baik susu ASI atau yang buatan. Nah, yang sudah to'am tadi, yang seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya idza ta'ima, jika kedua anak tersebut udah makan, maka kedua-duanya dengan cara dicuci. Jadi kata kuncinya pada to'am. Kalau sudah to'am, makan dalam arti memang makan, maka itulah berakhirnya si anak laki-laki bayi tersebut, dia sekedar dicipratkan saja. Itu sudah berakhir yang begitu. Wallahu a'lam. Baik,
Baik, Ustaz. Oh, jadi kalau sudah makan berarti itu jatuhnya bersihkannya udah harus dicuci ya Ustaz ya, tidak Iya, cukup dipercikan ya. iya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, mungkin ada jamaah lain yang ingin bertanya. Nah, ini ada Mbak Lulu nih, Ustaz, bertanya di kolom chat nih, Ustaz. Maaf saya bacakan ya, Ustaz. Mbak Lulu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan pakan hewan peliharaan? Apa harus suci juga? Bagaimana bila terkena tangan kita? Juga untuk mencuci wadahnya, apa harus terpisah juga dari piring kita? Baik, ini terkait tentu sumber asalnya dulu. Kalau pakan hewan tersebut komposisinya berasal dari zat yang suci juga, maka tentu pakan tersebut juga suci. Ketika dia ada di wadah, ya maka wadah tersebut juga suci. Sehingga kita pun tidak perlu untuk mencucinya, mencuci wadahnya. Kalaupun cuci tangan bukan karena dia najis, karena emang pengen cuci tangan aja, kan biasa kalau gitu kan. Ini kalau emang komposisinya berasal dari yang suci dan ya seperti biasa. Kadang ada pakan itu berasal dari sayur dicampur dengan keju, kemudian jadi pelet, ya kan gitu. Nah, ada juga pakan yang enggak begitu, dia dicampur dari ya kotoran ada di masyarakat kita itu. Dan itu menjadi bahan atau unsur yang paling dominan. Maka ketika ini unsur yang paling dominan, maka dia pun menjadi najis. Lalu kalau dia di wadah, wadah tersebut pun menjadi najis karena kotoran tersebut, najisnya tersebut pasti akan sedikit banyak akan nempel tuh. Akan ada jejak, ada bekas-bekasnya. Jadi tentang sekali lagi najis tidaknya pakan tergantung komposisi yang dominan di pakan ternak tersebut. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kalau, maaf Ustaz, izin menanggapi, kalau tadi bilang komposisinya yang dominan, berarti kalau ada campuran dari yang kayak kotoran tapi nggak dominan, itu termasuk najis atau enggak, Ustaz? Betul. Jadi kalau ada najis tapi sedikit sehingga bisa diabaikan, itu dimaafkan. Ya sebagaimana dikiaskan dengan darah yang sedikit tadi. Dalilnya dari mana? Yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, innal ma'a idza kullatain lam yahmilil khabath. Air jika udah dua kullah, maka najis yang nyemplung itu tidak ngefek. Nah, di situ kita tahu bahwa sedikitnya najis yang masuk ke sebuah unsur yang lebih banyak halal atau suci, maka kenajisan tersebut itu tidak ngefek. Apalagi kalau kenajisannya susah untuk dihindari. Ya, kemudian dalil yang lain adalah uh, innal ma'a tahurun wa lam yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Yang namanya air itu dia suci, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya menjadi najis kecuali jika ada perubahan ya pada warna, bau dan rasa. Nah, kayak gitu tuh konteksnya dalam air. Nah, begitu pula dimakan pakanan ternak tadi. Kalau dia sedikit saja, sangat sedikit, ya anggaplah dari 100% itu hanya 0, atau 1% kejatuhan yang najisnya, maka hal ini ya ma'fu anhu atau dimaafkan begitu. Wallahu bisawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Pak Surya, izin bertanya, jika setelah sholat baru menyadari ada najis di pakaian dalam, apakah harus diulang sholatnya? Ya, jazakallah khairan. Hal tersebut tidak perlu diulang berdasarkan apa yang Rasul alami ketika Rasul sholat, di sendalnya ada najis. Saat itu kita tahu sholat kan masjidnya masih pakai pasir tuh, belum ubin karpet kayak sekarang. Nah, Rasul masih pakai sendal. Nah, malaikat Jibril ngasih tahu di sendalnya Rasulullah ada najis. Maka Rasul pun melepaskan sendalnya ketika sujud kejadiannya, dan Rasul melanjutkan sholatnya. Jadi Rasul tidak mengulang dari awal lagi, tidak.
tapi melanjutkan saja apa yang tersisa dari sholatnya. Maka ini menjadi dasar kalau kita lupa di pakaian kita ada najis, ya baru sadarnya ketika setelah sholat, maka kita tidak perlu mengulanginya berdasarkan kisah tadi. Dan juga dalam Al-Quran dikatakan la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami apa-apa yang kami kesalahan yang nggak sengaja dan kami lupa. Hal ini berbeda dengan lupa wudhu. Hal ini berbeda dengan lupa mandi wajib. Misal ada di antara kita sholat udah selesai baru ingat belum wudhu, sholat udah selesai baru ingat belum mandi junub. Maka yang kayak begini wajib i'adah, wajib diulang. Nah, kenapa? Karena ada dalil khusus juga yang lain yang berbunyi ya miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat, pembukanya sholat adalah bersuci. Dengan kata lain, ketika dia belum bersuci, maka sholat hakikatnya belum bisa dikatakan dimulai atau sah. Sehingga gerakan-gerakan yang dia lakukan itu tidak bernilai apa-apa. Begitu. Nah, ketika dia baru ingat di tengah-tengah sholat, di rakaat kedua misalnya, dari 4 rakaat, maka ketika dia ingat, maka dia batal, dia harus segera mengulang, dia wudhu dulu, lalu dia ulang sholatnya. Nah, kalau ingatnya pun juga di belakang atau udah selesai, maka hendaknya buru-buru dia wudhu dan dia ulangi sholatnya. Walaupun udah di waktu misal kejadiannya sholatnya sholat maghrib misalnya, dia baru ingatnya di jam 9 malam gitu. Perasaan tadi maghrib belum wudhu dah misalnya. Tapi isyaknya udah wudhu, uniknya mungkin dia udah lain kondisinya gitu. Nah, ketika dia ingat jam 9 malam tadi maghrib dia belum pakai wudhu sholatnya, maka dia wajib mengiadah, ya wajib mengulang dengan niat mengqadha karena itu udah bukan di waktunya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz. Ada satu lagi yang bertanya, Bismillah, Ustadz, makanan kucing ada yang tidak ditulis no pork, artinya kemungkinan ada unsur babinya. Apakah saat kita mencuci wadah makanan kucing, setelah itu kita harus mencuci tangan dengan pasir atau cukup dengan sabun? Ya, kalau ditulis no pork berarti kan tidak ada tuh ya, tidak ada babinya. Berarti kalau kayak gitu ya sebenarnya aman. Ya, kalau yang ada tulisan tidak mengandung babi. Nah, bagaimana dengan makanan kucing yang tidak ada tulisan itu? Apakah pasti mengandung babi juga? Kan juga belum tentu. Ya, ketiadaan tulisan no pork tadi tidak lantas pasti ada pork, belum tentu juga. Lalu gimana dong sikap kita dalam keadaan kayak begitu? Nah, maka ini yang berlaku adalah kaidah yang berbunyi ya al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kaidah ini berdasarkan hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu, beralihlah kepada yang kamu tidak ragu-ragu. Nah, saat kita membeli makanan kucing yang tidak ada keterangan apapun, apakah pakai babi atau enggak, pakai ini, pakai itu enggak, pokoknya enggak ada keterangan apapun, maka lihat apa yang berkecamuk dalam pikiran kita, dalam hati kita saat itu. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini makanan kucing berasal dari yang suci, maka pegang itu. Apalagi kita misalnya tinggal di daerah mayoritas muslim, yang pembuat makanan tersebut juga rata-rata sesama muslim, maka peluang besarnya atau dugaan terkuatnya adalah ini suci, begitu. Tapi kalau kita berada di daerah minoritas muslim atau lagi di Eropa, di Amerika, apalagi mungkin di negeri-negeri timur jauh, ya, yang non muslimnya banyak dan tentu makanan-makanan hewan mereka juga banyak yang dari yang haram atau najis. Walaupun di bungkus makanan itu nggak ada tulisan apa-apa, maka karena kondisinya kayak gitu, dugaan kuatnya ini mengandung yang terlarang karena kondisi daerah yang seperti itu. Nah, kembali ke kaidah tadi, ya al-yakin la yuzalu bisyak, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dikalahkan oleh yang meragukan. Maka saat itu apa yang paling kuat keyakinan kita di saat kita beli makanan buat kucing,
Ya, kalau kita yakin bahwa ini halal kok, nggak ada macam-macamnya. Apalagi saya beli di pet shop yang penjualnya Muslim dan nggak ada yang macam-macam kok di situ. Misal gitu ya. Nah, yang kayak gitu jadi standar atau ukurannya. Walau misal. Ya. Baik Ustadz. Ustadz, apakah kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak ini bisa juga berlaku untuk makan nggak Ustadz? Misalnya kita makan di suatu tempat, tapi kita kan tahu ini kayaknya nggak ada atau gorengan atau makan-makan yang ada label halal, kita boleh pakai kaidah itu nggak Ustadz? Atau itu termasuk Iya, menggampangkan nggak sih Ustadz? Kita pikir betul. yakin nih, itu berlaku nggak Ustadz? Ya, betul. Itu berlaku. Ya, sebab contoh kayak kita beli keripik cabe atau keripik singkong yang biasa dijual masyarakat. Kan kalau kita nanya, ini ada label halalnya nggak? Waduh, itu kan abang-abang warung juga bingung gimana ini. Nah, untuk kayak begitu itu, ya karena ini yang jual Muslim, di daerah mayoritas Muslim, maka dugaan kita adalah, ya ini lebih besar peluangnya dia halal. Dari mana sih dasarnya? Dalam hadis Bukhari. Ketika Rasulullah kedatangan sahabat, yang mana sahabat ini habis dapat hadiah sepotong daging dari orang yang nggak dikenal. Ya, kan muncul tuh ragu-ragu, nih orang dagingnya gimana nih, status motongnya gimana gitu kan. Maka dia nanya ke Rasulullah, ya Rasul, saya dapat hadiah daging dari orang, tapi itu orang saya nggak kenal. Apa jawaban Nabi? Baca aja bismillah lalu makan. Ya, Nabi nggak bilang, uber dulu tuh orang, tanyain motongnya gimana. Terus itu hewan dapat dari mana, beli apa nyolong, kan nggak mungkin kayak gitu juga. Nanya kayak gitu kan sakit hati yang ngasih gitu. Tapi Rasul bilang baca aja bismillah lalu makan. Nah, salah satu pelajaran dari kisah ini adalah karena saat itu tinggal di daerah mayoritas, ini peristiwa-peristiwa di Madinah yang mayoritas Muslim, maka dugaan kuatnya kalau tinggal di daerah mayoritas pun juga begitu. Ya, kita beli ayam potong di pasar. Kita lihat tuh ayam udah pada geletak aja gitu kan, pala pada geletakan begitu. Tapi lehernya udah kepotong semua. Kita nggak usah nanya lagi, itu udah kelihatan tuh lehernya putus, tiga atau dua saluran udah putus, kepalanya sih nggak putus ya. Kita nggak usah nanya lagi yang motong siapa atau gimana. Karena ini daerah Muslim, mayoritas Muslim, dan kita berbaik sangka bahwa ini adalah halal dan boleh. Sebab kalau kita wah ini jangan-jangan, maka hidup kita akan dikelilingi serba was-was. Beli ini was-was, beli itu was-was, ini semuanya was-was. Padahal Islam itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, begitu. Jadi apa yang udah Nabi bimbing tadi, makan aja bismillah ya, bismillah aja lalu makan, itu udah jadi patokan buat kita karena emang tuh daerah yang mayoritas Muslim tadi. Warteg Muslim, mie ayam apa namanya, tukang nasi padang Muslim, sehingga ikannya atau tadi ayam gorengnya ya kita dugaan kuatnya ini dengan cara yang halal. Nah, beda kasus kalau kita sedang ada di pasar Tomohon, yang mana tuh, daerah Manado ya atau mana tuh ya? Manado Ustadz. Iya, atau mungkin di daerah minoritas Muslim, entah yang di Sumatera Utara, entah yang di Minahasa, entah yang di Papua. Tempat-tempat kayak gitu tuh baru kita pasang radar kehati-hatian sekuat-kuatnya ya, tentang apa namanya, dugaan bahwa ini yang halal tadi itu susah berlaku di sana. Justru harus lebih hati-hati di sana. Wallahualam bishawab. Ya. Baik, Insya Allah. Ini ada yang bertanya, Ustadz Hendy, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika kita memakan hewan yang disembelih oleh orang yang ibadah wajibnya masih belum terjaga, bagaimana ya? Sambil menunggu Ustadz, bagi jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya, tadi sudah di-share oleh panitia nomor rekening yang bisa ditransfer. Silakan dicek ada di kolom chat. Ya, mohon maaf tadi kelempar. Nah, sekarang Ya, on pakai HP aja. ya, ya silakan Tadi Ustadz. sampai apa ya tadi tuh? Tadi sampai pertanyaan Ustadz Hendy, bagaimana kita memakan makanan sembelihan orang yang belum terjaga ibadahnya. Ya. Jadi kalau menggunakan mazhab Hambali, sembelihan orang yang tidak sholat itu haram dimakan dengan alasan mereka sudah bukan Islam. Karena dalam fikih mazhab Hambali, orang yang tidak sholat itu murtad. Walaupun dia masih meyakini keyakinan sholat, meyakini kewajiban sholat. Adapun mazhab jumhur Hanafi,
Maliki dan Syafi'i, orang yang tidak sholat masih muslim, tapi dia fasik, dosa besar. Ya, kecuali kalau dia nggak sholatnya karena mengingkari kewajibannya. Nah, kalau mengingkari kewajiban sholat, maka semua mazhab sepakat sudah keluar dari Islam. Nah, anggaplah itu orang masih meyakini sholat. Pak, kok nggak sholat, Pak? Nah, itu pendapat mayoritas ulama ya, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Dia masih muslim, sehingga hasil sembelihannya pun juga boleh dikonsumsi, karena dia masih muslim. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan mazhab Hambali, udah nggak boleh. Ya, saya pribadi lebih cenderung bahwa dia masih muslim, dan dia masih sembelihan itu masih boleh dipakai untuk dikonsumsi. Karena dalam hadis qudsi dikatakan bahwa orang yang bermasalah dengan sholatnya, ya sholat wajibnya maksudnya, maka lihatlah pada sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah itu akan menutupi sholat wajibnya, kekurangan-kekurangan sholat wajibnya. Ya, ini menunjukkan sholat wajibnya yang kurang itu tak membuat dirinya kafir. Sebab kalau dia kafir, tentu kan sholat sunnahnya nggak bermanfaat, akan terhapus begitu. Memang ada ulama yang mengartikan maksud di situ bukanlah pada kuantitas yang tertutupi, tapi pada kualitas. Bukannya sholat wajibnya bolong-bolong ditutup sama sholat sunnah, karena sunnah nggak bisa menutupi yang wajib. Ada yang memahami seperti itu. Tapi saya dalam hal ini ikut pandangan mayoritas ulama bahwa dia masih muslim. Sebab di Indonesia apalagi ya, kalau kita menggunakan pendapat mengambil pandangan yang keras-keras, jangankan yang keras, yang lembut aja masih banyak orang nggak suka sama agama gitu ya. Apalagi kita pakai pendapat yang keras-keras, mereka akan semakin lari dari agama. Oleh karena itu tadi saya lebih cenderung ikut pendapat yang mengatakan dia masih muslim dan sembelihannya masih boleh. Namun tetap lebih afdol serahkan sembelihan hewan kepada orang yang sholat. Oh, misal. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Eh, kita buka ada kuis Ustadz, 2 pertanyaan. Pertanyaannya dari Ustadz, silakan Ustadz. Oh gitu. Ya. Ya, baik, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, ini kalau seandainya ikut sejak awal, dan ini penghargaan buat yang sudah sejak awal ikut. Ya, tadi saya sampaikan ada najis yang disepakati itu yang pertama adalah kotoran manusia dan air kencingnya. Lalu kemudian tadi saya sebut tuh hadis yang berbunyi ittaqu allainain. Takutlah kalian terhadap 2 hal yang dilaknat. Nah, semoga masih ingat ya. Nah, Rasul ditanya apakah 2 hal yang dilaknat itu? Maka Nabi pun menjawab, yaitu 1 apa, yang kedua apa. Nah, itu pertanyaannya. Masih ingat nggak? Baik. Silakan jamaah, ada 2 hal yang dilaknat. Apakah itu? Silakan boleh cepet-cepetan ngetik di kolom chat atau mau raise hand. Silakan. 2 hal yang dilaknat. Ya, silakan. Apakah itu? Susah ya? Susah kayaknya Ustadz. Belum terjawab nih Ustadz. Oke, kalau susah, pertanyaan kedua. Tadi kita bahas madhi dan wadi. Nah, silahkan. Madhi itu apa sih? Dan wadi itu apa? Madhi itu air apa? Wadi itu air apa? Ya, itu pertanyaannya. Baik, ini pertanyaannya lebih gampang nih. Apa perbedaannya mazi dan wadi ya Ustadz ya? Iya. Baik, silahkan. Ayo, agak pada malu-malu hadiahnya apa nih? Hadiahnya umroh brosurnya dulu. Ayo. Saya boleh? Aduh, boleh. Siapa? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Kalau tadi mazi ya, mazi Iya. sama wadi ya. Mazi Iya. itu yang keluar dari kemaluan ketika syahwat. Kalau wadi itu setelah buang air kecil, cairan Iya, itu. betul. Maaf, dengan Ibu siapa tadi ya Bu ya? Alfiana Rusli. Oh,
Oke, selamat ya Ibu Alfiana Rusli. Nanti Ibu Alfiana akan dihubungi oleh panitia kajian. Iya, Selamat terima ya kasih. Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Iya, Baik, pertanyaan kedua. Tadi kita sempat membahas tentang najisnya bangkai kan. Nah, ternyata ada bangkai yang dikecualikan. Nah, tadi saya uraikan beberapa bangkai itu. Sebutkan dua saja bangkai yang dikecualikan bahwa dia tidak najis. Silakan. Ada Mbak Ekalita bangkai di laut. Mungkin harus lebih spesifik ya Ustadz ya. Dua. Ya, bangkai di laut. Ik- eh ini udah ikan. direvisi ikan. Satu lagi ya Ustadz ya. Ya, Dua contohnya. Mbak Ika tambah satu orang. lagi. Mbak Ekalita. Ya, orang ya. Nih, saya baca nih ketulisannya kelihatan tuh. Oke. Ya, Bener ya Ustadz ini jawabannya Ustadz ya. betul. Ya, betul, Ikan. betul. Ikan, hewan laut, ikan dan belalang. Baik, Masya Allah. Selamat ya untuk Mbak Alfiana Rusli dan Mbak Ekalita Sari. Pemenang kuis, silahkan menghubungi Mbak Tuti ya di nomor yang tertera di kolom chat. Baik, Masya Allah. Baik Ustadz dan jamaah, Alhamdulillah dengan berakhirnya eh, kuis pada siang hari ini, maka berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Baik, jemaah sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan bermunajat pada Allah. Semoga doa kita ini ya diijabah dan Allah berikan acara kita kebaikan sejak awal sampai selesainya. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa da'watana wa jihadana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wa qariban wa amalan mutaqabbala. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair untuk Ustadz dan semua jamaah yang hadir, Ustadz Jai dan semuanya. Semoga Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita tidak hanya untuk memahami, tapi juga untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sampai bertemu di kajian-kajian Azhari selanjutnya. Mari insya kita tutup Allah. dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.